Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan buku Suwung karya Setyo Hadja Dewantoro bagian ke-6. Baik, langsung saja. Bismillah. Saya bersama kolega, khususnya pengasuh di Padepokan Pengging, beberapa kali mendiskusikan perkara ini dengan mengacu pada pengalaman masing-masing dalam memasuki masa lalu. Perkara ini maksudnya adalah proses awal mula kejadian manusia. Pertama, bisa dinyatakan di planet bumi telah berkali-kali muncul peradaban yang sama canggih atau lebih canggih dari peradaban masa kini. Manusia membuat pola serupa berulang-ulang. Berangkat dari kondisi primitif, lalu peradabannya berkembang hingga mencapai kemajuan mengagumkan. Tetapi ketika kemajuan ini tak harmonis dengan bumi yang ditempatinya, terjadilah kehancuran. Peradaban mereka sirna laksana ditelan bumi, sebagaimana terjadi pada peradaban Lemurian dan Atlantis. Ketika terjadi kehancuran, sebagian manusia yang selamat atau dengan sengaja ditinggal di planet bumi kembali memulai segalanya dari nol dan membangun peradaban hingga mencapai taraf tertentu. Baik, di halaman ini Setyo Hadja Dewantoro itu beliau mendiskusikan perkara awal mula manusia bersama koleganya, bersama teman diskusinya. Pengalaman-pengalaman seorang spiritualis yang berhasil memasuki masa lalu. Jadi dengan bantuan Allah Ta'ala, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia-manusia seorang spiritualis, mereka diizinkan untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Itu bukan hal yang mustahil, karena jika Allah sudah mengizinkan, manusia itu bisa menajamkan rasa, mengasah rasa yang dia miliki, indera keenam yang dia miliki untuk bisa masuk ke masa lalu. Jadi itu adalah hal yang biasa di dunia spiritualis. Hanya saja memang ada bias-bias tertentu. Ada yang seorang spiritualis yang dia sangat tajam sehingga dia bisa mengetahui kejadian masa lalu dengan exact, dengan pasti. Tapi ada juga seorang spiritualis yang mungkin karena tirakatnya kurang, istiqomahnya kurang, sehingga hanya mengetahui bagian-bagian saja. Nah, disinilah kemudian penting bagi seorang spiritualis untuk berdiskusi, menyamakan basyirah atau menyamakan pandangan-pandangan yang dia dapatkan antara satu dengan lainnya sehingga muncul sebuah pandangan yang utuh. Nah, di sini dijelaskan bahwa Setyo Hadja Dewantoro ini dia berdiskusi dengan sesama teman spiritualisnya untuk menggabungkan pandangan-pandangan di masa lalu yang dia dapatkan dari proses spiritualitasnya. Pertama, informasinya adalah bisa dinyatakan bahwa planet bumi telah berkali-kali muncul peradaban yang sama canggih atau lebih canggih dari peradaban masa kini. Artinya, kita ini jangan terlalu GR bahwa kita sudah hidup di zaman yang canggih, karena dulunya itu sangat besar kemungkinan ada manusia yang sudah mendahului kita yang kondisi kehidupannya jauh lebih canggih daripada kita sekarang. Jadi kita tidak bisa mengecap bahwa kita ini sudah manusia paling modern atau manusia paling canggih atau zaman yang paling canggih. Itu saya rasa tidak bisa, karena bisa jadi dulunya bahkan sebelum Nabi Adam turun, kondisi alam ini, kondisi dunia ini ditinggali oleh makhluk-makhluk yang zamannya itu jauh lebih canggih daripada kita. Ketika kemajuan ini tidak harmonis dengan bumi yang ditempatinya, terjadilah kehancuran. Nah, jadi ketika pada saat itu kondisi manusianya tidak harmonis dengan alamnya, maka Allah menghancurkan. Allah membinasakan kehidupan itu dan mengganti yang baru. Di sanalah ada episode Nabi Adam turun sehingga ada kita saat ini. Nah,
Di sini dijelaskan manusia membuat pola yang serupa berulang-ulang. Jadi terjadilah kemudian pola yang sama. Berdasarkan diskusi dari mereka, dari seorang spiritualis ini, diketahui bahwa nama ras atau nama peradaban yang dulu muncul sebelum Nabi Adam dinamakan dengan peradaban Lemurian dan peradaban Atlantis. Ketika terjadi kehancuran, sebagian manusia yang selamat atau dengan sengaja ditinggal di planet bumi kembali memulai segalanya dari nol dan membangun peradaban hingga mencapai taraf tertentu. Ada sebuah gambaran di mana manusia yang merupakan atau makhluk yang merupakan peninggalan dari peradaban Lemurian dan Atlantis itu meninggalkan jejak-jejak bahwa peradaban itu dulunya ada. Nah, dari sinilah kemudian para spiritualis dengan istikharahnya, dengan tirakatnya, dengan dialektika kejiwaan dan alam spiritualitasnya menemukan sebuah penemuan-penemuan yang luar biasa, baik itu kondisi di masa lalu, baik itu peradaban-peradaban di masa lalu. Nah, disinilah harusnya kita mulai sadar bahwa kita ini jangan terlalu GR, kita menjadi manusia yang paling canggih, tidak. Justru malah dulunya bisa jadi ada peradaban yang jauh lebih canggih daripada kita. Buktinya apa? Zaman sekarang, zaman yang modern seperti ini, disuruh untuk membuat bangunan yang sama seperti piramida, kita tidak akan mampu. Kumpulkan semua arsitek ternama seluruh dunia untuk membangun yang serupa dengan piramida, katakanlah batunya sama, tekstur tanahnya juga sama, tingginya sama, luasnya sama, bahkan struktur dalamnya juga sama, termasuk teknik yang digunakan pun sama, tidak akan bisa. Nah, ini menjadi bukti bahwa dulu rupanya itu lebih canggih daripada kita sekarang. Begitu juga dengan mungkin Candi Borobudur dan sebagainya. Jadi banyak bangunan-bangunan yang ditemukan saat ini yang kita sampai saat ini belum bisa untuk meniru, membuat yang serupa. Sampai sini saja kita sudah merasa bahwa dulu itu jangan-jangan lebih canggih daripada kita, entah dengan bagaimana caranya. Ada yang mengatakan menggunakan elektromagnetiknya batu, ada yang mengatakan menggunakan gaya fisika seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita harus menyadari bahwa harusnya kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita jangan tinggi diri, kita merasa yang paling canggih. Peradaban saat ini sebenarnya dirintis oleh manusia-manusia yang selamat dari bencana katastrofik ribuan tahun silam yang menghancurkan peradaban Lemurian dan Atlantis. Di saat ini kita kembali menghadapi siklus berada di persimpangan. Kehidupan di muka bumi tetap lestari atau kita mengulang cerita nenek moyang. Hancur lebur karena bencana katastrofik yang kita buat sendiri melalui laku destruktif terhadap bumi. Jadi kita sekarang dihadapkan oleh dua pilihan. Kita ingin hidup di muka bumi ini tetap lestari, atau kita mengulang cerita nenek moyang, yaitu hancur lebur karena perbuatan kita yang destruktif atau merusak. Kalau kita sekarang buka YouTube, kita buka sosmed, TikTok atau Instagram, hampir setiap hari ada kabar tentang bencana alam, banjir, tanah longsor, kemudian badai, bahkan kemarin ada tornado. Yang terbaru ada tornado di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah peringatan bagi kita. Kehidupan kita kesehariannya menunjukkan laku yang destruktif, merusak. Entah itu merusak alam, merusak orang lain, atau merusak diri kita, maka ujung-ujungnya kita akan sama dengan dulu, yakni tidak ada keharmonisan antara manusia dengan alam, sehingga itu mengundang bencana. Nah, jika terjadi demikian, sudah jelas bahwa ujung-ujungnya adalah kiamat, ujung-ujungnya adalah akhir dari dunia ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, yang jelas
alam ini sangat berhubungan dengan perilaku manusia. Hubungannya di mana? Talinya masih belum kita dapatkan, hanya saja faktanya adalah semakin perilaku manusia itu buruk, maka bencana alam itu juga semakin akan banyak. Semakin banyak manusia yang melakukan kezaliman, kefasikan, merusak, membunuh, merampok, kemudian memperkosa, kemudian dan sebagainya, menipu, mencuri. Lihat alamnya, banjir, tornado, gempa, dan sebagainya. Kalau dulu ketika zaman kita masih kecil, kita diberitahu bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah adanya bencana di mana-mana. Pada saat itu kita mungkin masih bingung, kok bisa ada bencana di mana-mana? Karena saat itu bencana mungkin 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali, bahkan 2 tahun sekali. Tapi sekarang kita sudah merasakannya, ada bencana di mana-mana hampir setiap hari. Dari sana kemudian kita harus menyadari, kita memilih menjadi orang yang menyumbang kerusakan pada alam ini atau menjadi orang yang menyumbang keharmonisan antara manusia dengan alam. Artinya kita menjadi manusia yang berperan untuk kerusakan bumi atau menjadi manusia yang berperan untuk perbaikan bumi. Itu semua kembali pada diri kita masing-masing. Unsur dasar manusia, di halaman berikutnya dalam buku ini dijelaskan tentang unsur dasar manusia. Ini dalam rangka agar kita lebih mengenal tentang diri kita sendiri. Yang pertama dibahas adalah tentang dimensi cahaya yang menunjukkan realitas teragung di relung jiwanya manusia. Kemudian ada rasa. Rasa inilah yang membuat kita bisa mengalami suka dan duka. Kemudian ada nyawa. Nyawa ini yang membuat jiwa tetap bisa berada di dalam tubuh. Yang melekatkan antara jiwa dengan tubuh disebut dengan nyawa. Kemudian ada angkara atau nafsu yang membuat manusia tergerak untuk bertahan hidup atau melebihi itu hingga mendatangkan destruksi. Terakhir watak atau karakter yang terbentuk dari perpaduan antara data pada DNA, data pada jiwa, pengaruh benda-benda kosmik saat kelahiran, dan pengaruh tempat kelahiran. Nah, ini merupakan unsur dasar manusia. Kita terbentuk dari 5 unsur ini. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, watak. Watak atau karakter itu adalah terbentuk dari perpaduan antara data pada DNA, data pada jiwa. Data pada DNA ini jelas dari orang tua kita, dari kakek kita, dari buyut kita, terus sampai ke Nabi Adam. Artinya apa? Cetakan kita saat ini itu sama dengan cetakan Nabi Adam. Punya tangan 2, punya kaki 2, punya jari 5, yang kanan 5 yang kiri, punya hidung, punya mata, dan semuanya itu cetakannya sama. Perkara setiap sekian dekade itu ada penyusutan. Nah, itu merupakan sunatullah atau sebuah sistem. Jadi Kanjeng Nabi pernah bersabda, Nabi Adam itu besar, hanya saja kemudian semakin beranak pinak, ukuran tubuhnya semakin kecil hingga sampai kita saat ini. Nah, itu merupakan cetakan DNA. Kemudian data pada jiwa. Jadi penulis ini beragama Hindu sehingga percaya pada reinkarnasi. Data pada jiwa ini mengacu pada konsep reinkarnasi, artinya bahwa jiwa kita sekarang itu datanya itu juga berasal dari jiwa-jiwa sebelum kita. Nah, berarti ada perpindahan ruh, ada perpindahan listrik ya. Katakanlah misalkan dulu kita nasab kita di atas itu dari seorang raja misalkan. Maka seorang raja itu dia mencetak karakter atau menempa karakter pada jiwanya. Nah, ketika seorang raja itu wafat, badannya kembali ke tanah, kemudian ruhnya kembali ke atas dan jiwanya itu ke alam barzah. Di sana ada cetakan ruh yang disimpan oleh Allah Ta'ala. Kemudian sekian generasi kemudian ruh itu diturunkan lagi untuk masuk ke wadah yang baru,
ke anak cucunya. Sehingga cetakan-cetakan tadi itu juga masuk ke wadah yang baru. Maka anak ini nanti ketika besar, dia akan berwatak seperti raja. Nah, ini pemahaman reinkarnasi dari umat Hindu. Nah, kita bagaimana sebagai Islam menanggapinya? Bagi kita ambil yang baik-baik saja. Di kita ada pemahaman nasab ya. Artinya kita keturunannya siapa? Kita dulu di atas kita siapa? Kita ada nasabnya. Kanjeng Nabi bilang, laki-laki kalau ingin mencari perempuan dilihat 4 hal. Dilihat hartanya, dilihat rupanya, dilihat nasabnya, dan dilihat agamanya. Maka yang paling bagus dari 4 hal ini adalah ketika agamanya itu bagus. Dari sini kita bisa nyimpulkan bahwa nasab itu memang benar-benar ada. Jadi kita sekarang dipengaruhi oleh nasab kita. Nah, di sini ditarik di pembahasan agama Hindu itu lebih detail. Jadi reinkarnasinya mereka adalah adanya cetakan ruh. Jadi dulu nasab kita di atas siapa, kemudian ada cetakan karakter di sana, kemudian lahirlah kita. Nah, ruh tadi itu diturunkan lagi sehingga kita mempunyai watak yang serupa dengan leluhur kita. Nah, itu kalau penjelasan Hindunya. Kita bagaimana menanggapinya? Nah, kita jadilah diri kita sendiri. Tidak usah melihat nasab, yang penting kita sekarang berbuat sebaik mungkin. Bersyukur kalau nasab kita baik. Nah, masalahnya sekarang kalau tahu nasab kita buruk bagaimana? Nah, itu dia. Maka jawabannya adalah jadilah diri kita sendiri. Mau nasab kita baik atau nasab kita buruk, kalau kita sekarang menjalani kehidupan ini semaksimal mungkin, maka kita akan menjadi nasab baru bagi nanti anak dan cucu kita. Selanjutnya, watak atau karakter yang terbentuk pada diri kita itu merupakan pengaruh benda-benda kosmik saat kelahiran dan pengaruh tempat kelahiran. Nah, ini merupakan penjelasan dari agama lain ya, bukan dari Islam. Jadi bagi mereka bahwa benda-benda di sekitar kita itu mempengaruhi diri kita. Contoh, saya pernah membaca ada orang yang misalkan kelahirannya Oktober, maka batu yang cocok untuk dia, yang punya frekuensi yang sama dengan dia adalah batu opal misalkan. Ada orang yang lahir Januari, maka batu yang cocok adalah virus misalkan. Artinya ketika orang itu lahir di bulan Oktober, kalau dia mengenakan cincin opal, maka itu akan membuka energi negatif pada dirinya karena keduanya mempunyai energi yang sama. Bagaimana penjelasannya? Jadi rupanya ketika peristiwa kelahiran kita, frekuensi kita bergetar ya. Jadi ada frekuensi getaran malaikat berbondong-bondong untuk turun ke bumi, membantu lahirnya manusia baru, mengantarkan ruhnya, mengantarkan jiwanya. Jadi kelahiran itu merupakan kejadian yang luar biasa sehingga memiliki getaran yang luar biasa. Nah, getaran kelahiran itu kemudian memiliki getaran yang sama dengan benda-benda di sekitar kita, terutama benda-benda yang sifatnya alamiah, misalkan air atau batu atau langit atau hari atau matahari atau bulan dan sebagainya. Sehingga di sanalah kemudian menjadikan dasar orang-orang Jawa untuk menentukan karakter atau watak manusia tersebut. Misalkan jika ada orang lahirnya hari Jumat, nah dilihat bulannya pergerakannya sedemikian rupa, katakanlah sampai dinamakan menjadi Jumat Pon. Nah, orang yang lahir ketika Jumat Pon maka wataknya seperti ini. Itu jelas semua ada rumusnya. Jadi orang-orang Jawa dulu itu meneliti tentang hal itu. Jadi frekuensi atau getaran kelahiran manusia disamakan dengan frekuensi getaran alam semesta ini. Itu semua kemudian dijadikan sebuah rumus, dijadikan sebuah patokan. Yang jelas tidak 100% benar, hanya saja itu butuh penelitian lebih lanjut. Nah, jadi itu tidak serta-merta menjadi kemudian kesyirikan, tidak, itu merupakan ilmu.
Jadi kalau kita menelitinya dan ternyata itu sesuai, maka itu menjadi ilmu yang baru dan ilmu yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang menjadi penjelasan unsur-unsur dasar manusia dari watak. Kita mempunyai watak, kemudian kita punya nafsu, kita punya nyawa. Jadi nyawa ini sama dengan ruh ya. Ruh adalah sebuah makhluk yang melekatkan jiwa dengan tubuh. Ketika ruh dicabut, jiwa dan tubuh terpisah, tidak ada yang melekatkan. Jadi ruh itu atau nyawa itu lemnya yang menempelkan jiwa dengan tubuh. Kemudian kita juga punya rasa dan kita punya dimensi cahaya. Nah, sekarang perjuangan kita adalah bagaimana kita sampai pada dimensi cahaya ini. Nah, tak lain dan tak bukan, caranya adalah gimana kita harus mendekat pada sumber cahaya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.